Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan untuk semakin memperdalam dan menambah wawasan kita tentang kebenarannya dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan sisa waktu hidup kami ini. Kami mau gunakan waktu hidup kami yang ada ini untuk kami semakin mencintai-Mu, semakin mengasihi-Mu, semakin mengenal-Mu, dan semakin menghidupi apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, melalui Victorious Devotion hari ini, kami mau diperlengkapi untuk kami menyatakan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Urapi setiap kami semua, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini siapa yang tidak mau diberkati? Tentu tidak ada. Kita semua mau diberkati, amin. Nah, diberkati adalah keinginan kita, kerinduan kita, dan kemauan kita. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita diberkati, kita akan diam saja? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang diberkati untuk menjadi berkat. Jadi ada satu tujuan yang memang Tuhan inginkan dari hidup kita pada saat kita diberkati, yaitu apa? Menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 3, saya bacakan untuk kita semua. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Akan mendapat berkat. Nah, ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Jadi kita harus memahami pada saat hidup kita diberkati, berarti Tuhan memiliki satu tujuan, yaitu berkat yang kita nikmati. Ada tujuan Tuhan di sana, yaitu untuk apa? Untuk menyatakan Sang Pemberi berkat itu, untuk menyatakan Tuhan yang sudah memberkati kita. Jadi janji tadi yang Tuhan berikan kepada Abraham itu bukan hanya sekedar janji pribadi untuk Abraham, tetapi melalui Abrahamlah berkatnya Allah yang diberikan kepada Abraham ini mengalir, tercurah, terbagikan, dinikmati oleh semua orang, semua bangsa. Jadi di sini saya melihat, Bapak Ibu, atau kita bisa melihat ada misinya Tuhan di sini. Ada missio Dei yang Tuhan tanamkan dalam janjinya untuk Abraham dan untuk kita semua. Rencana Tuhan memberkati dan menebus seluruh umat manusia melalui satu orang namanya Abraham, melalui satu orang sebut nama kita, melalui satu orang Efesus, melalui satu orang sebut nama Bapak Ibu, melalui satu keluarganya Abraham, melalui satu keluarganya kita. Jadi berkat yang tercurah kepada kita itu harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang berasal dari Allah, yaitu kasih-Nya, itu juga harus mengalir kepada orang lain. Jadi panggilan Abraham yang menerima janji tersebut, serta kita juga yang dipanggil sama seperti Abraham dipanggil, itu bukan hanya untuk kalangan pribadi, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi alat keselamatan bagi semua orang. Jadi Tuhan memberkati kita bukan supaya kita nyaman untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita berguna, supaya kita memiliki dampak. Dan kalau kita melihat, kita coba agak naik ya Bapak Ibu, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Balik lagi nih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil namamu. Sebut nama Bapak Ibu. Ya, kita dipanggil dari apa? Dari zona nyaman kita, dari keamanan kita untuk menuju ketidakpastian, menuju sesuatu yang belum kita mengerti. Tapi di dalam sana ada janji Tuhan yang harus kita responi dengan iman. Iman yang membuat kita bisa melihat ke depan. Misi apa yang Tuhan sedang rancangkan. Visi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melihat bahwa kerohanian kita semakin bertumbuh. Bukan hanya usia kita yang semakin bertambah, tetapi pengertian, pengetahuan, hikmat kita, kerohanian kita semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Dan itu bukan diukur dari seberapa banyaknya berkat materi kita, bukan diukur seberapa sehatnya badan kita, bukan diukur seberapa bahagianya keluarga kita. Tapi itu diukur dari seberapa banyak kita menyalurkannya, memberkatinya. Jadi kalau ada orang kaya yang bisa menolong orang lain, ya karena memang dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita dalam kondisi yang pas-pasan, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu luar biasa. Apalagi di bawah kondisi yang di bawahnya pas-pasan. Bisa tetap menjadi berkat, itu luar biasa Bapak Ibu. Karena memang perintahnya adalah supaya kita diberkati menjadi berkat. Nah, tergantung kita melihat berkat itu seberapa intensitasnya, seberapa ukurannya. Kalau kita menghitung berkat, kita punya uang puluhan miliar baru kita melihat diberkati, berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat hal-hal kecil saja dalam diri kita, itu adalah sebuah berkat. Contoh, tarikan nafas kita, itu adalah berkat. Berarti kita mau gunakan berkat yang kita terima itu untuk memberkati orang. Dengan kehidupan kita, dengan perkataan kita yang menguatkan orang lain, yang memampukan orang lain. Dengan ide kita, pikiran-pikiran kita untuk memberikan jalan keluar bagi orang lain. Itu juga memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada bangsa pilihannya, kepada kita, itu semua tergenapi di dalam Yesus Kristus. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa diberkati. Wah, ini indah sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu sebuah nubuatan Injil. Rasul Paulus melihatnya seperti itu Bapak Ibu. Dan oleh karena itu, melalui kematian Yesus Kristus, penggenapan berkat Abraham itu dinyatakan. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, Injil menjangkau semua bangsa. Dan setiap orang percaya ini menjadi bagian di dalam proyek besarnya Allah. Yaitu apa? Memberitakan Injil, menjadi berkat bagi banyak orang. Satu contoh teladan dari seorang bernama William Carey, Bapak Ibu. Dia adalah seorang pembuat sepatu dari Inggris. Dia mendengar panggilan yang juga disampaikan kepada Abraham. Jadi ia berkata, penerimaan anugerah besar itu berasal daripada Tuhan. Dan anugerah yang besar dari Tuhan itu
harus dikembalikan kepada Tuhan dengan cara menyampaikannya kepada semua bangsa. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan negaranya, dia pergi ke India, menerjemahkan Alkitab dengan berbagai macam bahasa lokal, dan dia memulai yang disebut dengan global misi modern. Jadi dia percaya bahwa Tuhan ingin menjangkau semua bangsa melalui umatnya, melalui kita. Hidupnya menjadi bukti bahwa imannya itu menjadi dasar untuk melangkah dan memberkati dunia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita mulai dari yang terdekat dulu. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Melalui perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, doa-doa kita. Karena kita sudah diberkati untuk jadi berkat. Amin buat firman Tuhan hari ini. Selamat menjadi berkat untuk semua orang. Karena kita sudah diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan. Engkau adalah Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kehidupan kami. Berkat-Mu untuk kami mengandung tujuan misi bagi banyak orang. Untuk menjangkau bangsa-bangsa, untuk menjangkau semua orang. Tuhan, terima kasih atas pemanggilan-Mu kepada kami, supaya kami memberkati banyak orang melalui hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas pemilihan-Mu. Engkau telah memilih kami, Engkau telah memperlengkapi kami melalui Victorious Devotion, melalui setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu di GB Victory, dan kami mengambil bagian, kami siap diutus di dalam rumah tangga kami, di keluarga kami, di pendidikan kami, perkuliahan kami, usaha kami, pekerjaan kami, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam bersosial media kami. Kami siap Tuhan menjadi alat-Mu. Kami siap Tuhan menjadi berkat. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Yesus Kristus. Salam kemenangan. Shalom.